Sun Wukong ingin belajar darimu sebagai murid. Tapi dia tidak tahu kau hanyalah orang buta yang tak berdaya. Kau juga sama sekali tidak tahu muridmu adalah sang kera sakti Sun Wukong. Meskipun kau bertransmigrasi dengan sebuah sistem, tapi sistem memberitahumu bahwa ia baru bisa aktif setelah 500 tahun. Demi bertahan hidup, kau hanya bisa memberanikan diri menerimanya sebagai murid. Meskipun kau tidak mengerti ilmu dewa apapun, tapi pernah ada seorang suci yang berkata, tubuh adalah modal utama untuk berlatih. Kau memberitahu Sun Wukong, selama tubuh fisikmu cukup kuat, maka kau akan tak terkalahkan di dunia. Kera itu menggaruk-garuk kepalanya guru. Apakah ini metode keabadian? Aku membentaknya dengan keras. Bodoh sekali. Lihatlah manusia-manusia biasa itu, yang tubuhnya kuat dan bertenaga. Selalu hidup lebih lama daripada yang tua lemah sakit dan cacat. Saat tubuh fisikmu mencapai tingkatan tertentu, secara alami kau akan bisa seumur dengan langit dan bumi. Bahkan bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan, memetik bintang dan menggenggam bulan. Kera itu mendengar perkataan ini dan langsung tercerahkan. Justru karena tubuh fisiknya lebih kuat dari kera biasa, makanya dia bisa memimpin Gunung Huaguo. Kera ini jelas sudah mempercayai kata-katamu, dan mulai berimajinasi sendiri. Dengan begitu kau bisa mengajarinya metode latihan aliran Kame Sennin, jongkok lari jarak jauh dan push up. Jika 100 tidak cukup, maka lakukan 1000, 10.000 selama latihan tidak membunuhmu. Teruslah berlatih sampai mati. Murid kau lari keliling pulau ini dulu 1 putaran, sambil memetik beberapa buah-buahan di pulau, agar mudah bagi guru untuk memeriksanya. Benar saja setelah Wukong berlari 1 putaran, dia merasa kekuatannya sedikit meningkat. Dia tidak sabar mempersembahkan buah-buahan, dan menanyakan metode latihan selanjutnya. Meskipun kau sudah lapar selama beberapa hari, tapi dia tetap makan dengan santai, lalu dengan tenang menunjuk ke samping. Besok kamu bawa batu ini dan lanjutkan lari. Kapan kamu bisa berlari 1 putaran dalam 1 jam? Kita akan melanjutkan ke tahap latihan berikutnya. Malam ini guru akan memberimu pelajaran budaya. Yang disebut pelajaran budaya, sebenarnya adalah novel web yang kamu baca sebelum bertransmigrasi. Tokoh utama di dalamnya semuanya sangat hebat. Alur ceritanya juga saling terkait. Jika si monyet berlatih sesuai dengan cerita kultivasi, jika berhasil itu karena ajaran guru yang baik. Jika tidak berhasil, itu karena pemahaman murid yang terlalu buruk. Benar saja si monyet semakin asyik mendengarkan. Berharap dialah yang pergi memenuhi janji 3 tahun itu. Hingga malam tiba, si monyet masih belum bisa tidur. Di satu sisi dia memikirkan kelanjutan cerita guru yang menggantung. Di sisi lain, dia merenung telah berkelana di dunia manusia selama bertahun-tahun, dan bertemu dengan guru dewa seperti ini. Meskipun guru bersikap keras padanya, tapi dalam membimbing kultivasi niat baiknya sangat terasa. Dalam pelajaran budaya yang guru sampaikan malam ini disebutkan, metode kultivasi energi dan latihan fisik memiliki kemiripan. Guru pasti punya cara lain. Semakin si monyet memikirkannya semakin tidak bisa tidur. Dia pun langsung mulai berlatih. Seiring dengan setiap tarikan dan hembusan napas, suatu kekuatan dari langit dan bumi perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Merasakan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya, si monyet tersadar dari kebingungannya. Pantas saja guru bilang aku bodoh. Ternyata dia sudah sejak lama memberitahumu metode kultivasi yang sebenarnya. Namun si monyet tidak tahu. Kamu ketakutan sepanjang malam. Di sekelilingmu penuh dengan siluman pemakan manusia. Sampai keesokan paginya, kamu berdiri di atas batu raksasa, memancarkan aura seorang ahli. Dan si monyet setelah pelajaran budaya kemarin, sudah tidak lagi meragukanmu. Dia menangkupkan kedua tangannya, sangat menantikan pelajaran berikutnya. Dan ide kamu untuk pelajaran khusus ini sangat sederhana. Bukan melihat apa yang ingin dipelajari si kera, melainkan apa yang ingin kamu makan hari ini. Benar sekali pelajaran hari ini adalah menangkap ikan. Jika menangkap dengan tangan, tentu saja semua orang bisa melakukannya. Jika kamu bisa menangkapnya tanpa menggunakan kedua tanganmu, itu barulah namanya menangkap ikan yang sesungguhnya. Meskipun perkataanmu terdengar sangat mendalam, sebenarnya untuk melakukannya juga sangat mudah. Bisa menggunakan kail atau langsung meledakkan ikannya. Tapi si kera tidak berpikir demikian. Guru tidak akan sembarangan memberikan kesulitan. Pasti ada maksud tersembunyi. Mungkinkah guru sudah menduga bahwa dirinya telah mempelajari metode latihan energi? Karena itulah beliau sengaja mengatur ujian kecil ini. Seketika itu sosok berjubah putih gurunya yang membelakanginya. Di mata si kera terlihat semakin agung. Dia memandang lautan yang tak bertepi, memikirkan apa yang telah dipelajarinya beberapa hari ini. Perasaan yang sangat misterius muncul di dalam hatinya. Si kera pun mendapatkan pencerahan. Dia terlihat berteriak dengan keras. Energi di dalam tubuhnya meledak keluar. Permukaan laut seketika menggulung ombak yang dahsyat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, berbagai jenis bangkai ikan pun muncul di permukaan air. Tanpa menggunakan kedua tangan, tapi bisa menggunakan energi untuk membuat ikan mati. Inilah jawaban sempurna yang diberikan oleh si kera. Tapi kamu malah mencibirnya. Ratusan ikan jelas bukan hasil dari satu kail pancing. Kamu yakin si kera menyerah karena merasa kesulitan, lalu langsung terjun ke laut untuk menangkapnya. Menangkapnya secara langsung, tapi kamu tetap menunjukkan citra yang hebat dan misterius. Dan memberinya satu lagi, tugas yang menurutmu mustahil diselesaikan. Selama beberapa hari berikutnya, tidak peduli bagaimana si kera mencoba,
Dia tidak bisa menggerakkan gunung itu sedikit pun. Kegagalannya membuatmu diam-diam merasa senang. Jika si kera berlatih dengan kecepatan seperti sebelumnya, sepertinya sebentar lagi tidak ada yang bisa kuajarkan padanya. Muridku, aku lihat belakangan ini kamu mengalami kebuntuan. Kamu pasti kurang pengalaman bertarung. Seperti kata pepatah, membaca ribuan buku tidak lebih baik dari berjalan ribuan mil. Kamu belum pernah mengalami pertarungan yang sesungguhnya. Pulau ini diduduki oleh banyak iblis dan monster. Sangat cocok untukmu berlatih. Mata si monyet berbinar. Dia menggosok-gosokkan tangannya. Setelah berlatih selama beberapa waktu, dia memang sedang ingin mencari lawan bertarung. Kamu lalu menambahkan bahwa dalam segala hal harus berhati-hati. Jika bertemu musuh yang kuat, kalau tidak sanggup, kabur saja dulu. Mendengar perkataan ini, si monyet sangat terharu. Katanya di mata para dewa, manusia hanyalah semut. Tetapi guru jelas berbeda dari para dewa dan Buddha. Namun hanya kamu yang mengerti. Begitu si monyet mati, dirimu sendiri juga akan mengalami bencana besar. Beberapa hari ini, iblis kuat di sekitar sedang mengincar. Kamu menyuruh si monyet untuk bertarung. Sebenarnya untuk menyuruhnya membersihkan monster di sekitar. Sebelum pergi, si monyet memintamu memberinya sebuah jurus. Kamu tertegun sejenak. Tiba-tiba matamu berbinar. Aku punya satu jurus Qigong yang cukup sederhana. Padatkan seluruh energi di tubuhmu. Lalu lepaskan di antara kedua telapak tanganmu. Berteriaklah dengan keras Kameha setelah si monyet pergi. Dia tidak sabar menggunakan jurus yang baru dipelajarinya. Dalam sekejap, sejumlah besar energi berkumpul dan memadat dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, terkumpul menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Dia berteriak Kameha saat berikutnya. Gelombang energi raksasa setebal pilar penyangga langit terlepas dari telapak tangannya. Begitu dilepaskan, kekuatannya langsung menyebar dahsyat. Kemanapun pilar cahaya energi itu lewat, tak ada rumput yang bisa tumbuh. Setelah si monyet mempelajari jurus sakti Kame-Kame, dia menjadi sangat ganas luar biasa. Di Pulau Taiksu, satu monster kecil tumbang dalam satu pukulan, hingga dia bertemu dengan monster beruang coklat dengan kultivasi 1000 tahun. Tapi saat si kera mengeluarkan jurus Kamehameha, monster beruang coklat itu langsung berlutut. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan si kera, melainkan karena dia tahu, monster biasa sama sekali tidak bisa mengakses ilmu dewa. Jadi si kera pasti memiliki warisan dari perguruannya. Kalau dia menghajar yang muda lalu yang tua datang, cepat atau lambat dia akan mati mengenaskan di Pulau Taiksu. Monster beruang coklat itu berguling-guling di tanah. Tidak mau bertarung lagi, tidak mau. Apapun yang terjadi aku tidak akan bertarung denganmu. Ini membuat si kera langsung kehilangan minat. Dia berpikir karena hari ini tidak bisa, lain kali aku akan mencarimu untuk bertarung lagi. Monster beruang coklat itu hampir menangis ini memaksaku pindah rumah. Tapi tindakan si kera selanjutnya membuatnya sangat terharu. Si kera ternyata memberinya sebuah mantra kultivasi Qi. Lagi pula hanya jika monster beruang coklat menjadi kuat, barulah dia punya lawan tanding yang sepadan. Namun kecepatan kemajuan monster beruang coklat melebihi imajinasi si kera. Pada pertarungan kedua, si kera dipukuli sampai babak belur. Tapi dia tidak berkecil hati. Malam ini guru akan mengajar kelas budaya lagi. Terakhir kali dia belajar jurus Kamehameha, menyapu bersih Taiksu. Kali ini yang diajarkan guru pasti lebih hebat. Malamnya kamu asal mengambil sebuah novel. Tokoh utama di dalamnya mengandalkan teknik tingkat huang untuk membantai ke segala arah. Tak disangka setelah mendengarnya si kera justru memahaminya. Gelombang penakluk iblis dan dewa setelah seluruh tubuh, membangkitkan 840 juta partikel iblis dan dewa. Hanya dengan satu pikiran bisa membalikkan sungai dan lautan, memetik bulan dan menelan matahari. Sebelumnya, dia pikir dengan memindahkan satu gunung sudah bisa menguasai suatu wilayah. Sekarang baru tahu kalau pemikirannya terlalu sempit. Aku khawatir alam guru setinggi beberapa lantai bangunan. Sementara kamu setelah si kera pergi mengusap keringat dingin. Lain kali tidak tahu harus menggunakan konten apa untuk membodohi si kera. Saat ini si kera sudah duduk bersila dan mulai berkultivasi. Terlihat di antara langit dan bumi. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cepat ke arah tubuhnya. Tak lama kemudian muncul sebuah partikel dewa iblis di dalam tubuhnya. Seiring dengan energi spiritual yang terus diserap, partikel dewa iblis di dalam tubuhnya mulai membelah diri tanpa henti, dan secara bertahap menjadi padat. Saat tengah malam tiba, dia telah memadatkan lebih dari 1000 partikel dewa iblis. Sang kera bisa merasakan dengan jelas. Kekuatan fisiknya mengalami peningkatan yang luar biasa. Seolah-olah hanya dengan tubuh fisiknya saja dia bisa mengalahkan segalanya. Sudah waktunya membalas kekalahannya dari si siluman beruang coklat. Siluman beruang coklat dipukuli hingga mengeluh tanpa henti. Kapan si kera ini menjadi begitu kuat? Bahkan kekuatan fisiknya telah melampaui dirinya. Sebelumnya si kera mengajarinya berkultivasi. Tugasnya adalah untuk dipukuli. Tapi sekarang bahkan untuk dipukuli pun bukan gilirannya lagi. Di dalam hati siluman beruang coklat hanya ada rasa iri pada si kera. Memiliki guru yang begitu hebat. Sungguh keberuntungan dalam kehidupan seekor kera. Seiring dengan kultivasi hari demi hari, sang kera hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk berhasil memadatkan 84.000 partikel dewa iblis. Dan setiap partikelnya memiliki kekuatan naga dan gajah. Gunung besar yang dulu tidak bisa dipindahkan, sekarang bisa diangkat dengan mudah hanya dengan sedikit tenaga.
Tepat pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi yang tak terbatas berkumpul di atas kepalanya. Guntur surgawi yang bergemuruh datang menyambar. Namun dengan 84.000 partikel Dewa Iblis, kekuatan petir itu tidak bisa melukai tubuh fisik si kera sedikitpun. Justru membuat tubuhnya menjadi semakin kuat. Kehendak langit dan bumi ini juga membuat Patriark Bodhi yang berada jauh di Gua Xieyu Sansing merasakan sesuatu di dalam hatinya. Iblis besar macam apa yang membuat langit dan bumi berubah warna. Tapi saat dia mencoba meramal, dia tidak bisa menemukan sumbernya. Mungkinkah takdir ini telah ditutupi oleh sosok yang maha kuasa? Saat ini adalah plot penting dalam perjalanan ke barat. Pihak Buddha telah merencanakannya selama puluhan ribu tahun. Menurut rencana yang telah ditetapkan, seekor kera sakti akan datang untuk berguru padanya. Masalah ini telah diatur oleh Istana Langit dan pihak Buddha. Tapi sekarang dia sepertinya datang sedikit terlambat. Namun yang tidak diketahui oleh leluhur Bodhi adalah, kera itu bukan hanya datang terlambat. Dia mungkin tidak akan pergi sama sekali. Saat ini si kera sedang pusing mencarikan makanan lezat untukmu. Setelah menyelesaikan kelas budaya selama 1 tahun, kau mulai mengeluh pada si kera. Selama setahun ini guru hanya makan buah dari pohon, atau ikan dari laut. Bahkan orang suci pun akan bosan setengah mati. Semakin didengar si kera merasa semakin sedih. Guru adalah dewa sejati, seharusnya makan hati naga dan sumsum phoenix. Tapi demi mengajariku, guru justru menahan diri selama 1 tahun di langit kekosongan agung hanya dengan nasi dan sayur basi. Si kera langsung bersujud, berjanji akan mencarikan makanan dewa yang lezat untuk guru. Untuk itu dia membawa monster beruang coklat ke lautan abadi barat. Namun saat mereka menangkap ikan di laut barat, justru memancing kedatangan klan naga. Dengan kekuatan si kera dan monster beruang coklat, mereka langsung membunuh panglima besar dari istana naga, lalu kembali ke pulau kekosongan agung dengan angkuhnya. Saat kau mencium bau anyir darah dari tubuh mereka, raut wajahmu langsung sedikit berubah. Kedua siluman ini pasti telah membunuh. Nanti jika sifat membunuhnya muncul, jangan-jangan aku pun akan dibunuh. Masalah ini sangat serius. Kau langsung membentak mereka dengan keras. Si kera langsung berlutut di tempat, menceritakan semua pengalaman mereka di Laut Barat. Setelah kau selesai mendengarkan, kau menunjukkan sedikit kekecewaan. Karena kalian sudah bertindak, kenapa tidak membasmi hingga ke akarnya? Malah membiarkan para cecunguk itu kembali untuk melapor. Apa istana naga Laut Barat akan tinggal diam? Si kera dan monster beruang coklat tertegun. Mereka baru sadar betapa besarnya kesalahan mereka hari ini. Kau menggelengkan kepala, sepertinya mengajari kalian tata krama lebih penting daripada kultivasi. Biar ku ceritakan sebuah kisah pada kalian. Mengingat kembali masa lalu, guru pernah memiliki seorang teman lama. Dia juga seekor kera sakti yang menjadi dewa. Dan kekuatan spiritualnya sangat tinggi. Para dewa dan Buddha semua takut padanya. Karena takut mereka memberinya gelar Sage Agung Setara Langit. Namun dia hanya mencari kesenangan sesaat. Mengobrak-abrik dunia bawah. Menghancurkan istana langit, benar-benar semena-mena, tapi pada akhirnya dia ditindas di bawah Gunung Lima Jari oleh seorang ahli Buddha. Tidak bisa membebaskan diri. Dari kejadian ini, apa yang kalian pelajari? Jika kekuatan kera sakti itu lebih kuat dari ahli Buddha, bukankah dia sudah menduduki tahta dewa? Mendengar itu kamu pun pusing. Jelas si kera tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika dia tidak segera memperbaiki diri, cepat atau lambat dia akan ditindas seperti si kera itu. Sebagai guru aku akan ajarkan kalian arti sejati dari kultivasi. Para ahli terkuat di dunia ini memiliki satu kesamaan, yaitu licik. Si kera menunjukkan wajah bingung. Bagaimanapun juga seorang dewa agung seperti guru, sama sekali tidak bisa dihubungkan dengan kelicikan. Si kera berpikir keras, dan tetap meminta penjelasan guru. Kamu mungkin tidak mengerti kata licik ini. Guru akan menjelaskannya dengan kata lain, yaitu kata bijaksana dan berhati-hati. Di mata jalan langit dan para sage, semua makhluk hanyalah semut. Tidak peduli bagaimana semut berjuang, selama tidak punya cara untuk melawan jalan langit. Bahkan jika semua dewa dan Buddha dimusnahkan, kamu tidak akan mendapat giliran untuk menjadi kaisar. Jika saja Sage Agung Setara Langit itu sedikit lebih bijaksana, bertahan sampai menjadi Sage, jangankan tahta langit dan bumi, bahkan jalan langit pun bisa dia hancurkan. Ucapanmu barusan langsung mengejutkan si kera. Dia pernah berpikir untuk melawan dewa dan dewi, tapi tidak pernah terpikir untuk melawan langit. Ternyata wawasannya yang kurang luas. Sementara keterkejutan si siluman beruang coklat, tetapi hanya ada 4 kata sederhana, gila. Gila, awalnya dia hanya ingin belajar beberapa jurus sakti dari gurunya. Tapi dia tidak pernah menyangka, ambisi besar sang guru, ternyata adalah untuk menggulingkan Dao Langit, membasmi para dewa dan Buddha. Apa masih ada waktu bagiku untuk mundur sekarang? Sepertinya kamu menggunakan pandangan dunia perjalanan ke barat untuk bicara omong kosong. Jelas ini mengejutkan kedua siluman itu. Pokoknya tetapkan saja satu tujuan besar dulu. Biarkan para siluman berusaha untuk itu sudah cukup. Selanjutnya, sebagai guru, aku akan memberitahu kalian apa itu jalan seorang kesatria. Kalian harus tahu bahwa yang terkuat di antara langit dan bumi ini, tidak ada satupun yang suka berperang. Setiap dari mereka bertindak dengan sangat hati-hati. Setiap langkah akan mempertimbangkan puluhan ribu kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Meskipun kalian menjadi kuat di hadapan orang-orang yang ahli dalam perhitungan ini,
Kalian hanyalah anak kecil yang baru keluar dari sarangnya. Hanya dengan belajar menjadi manusia, kalian baru punya kesempatan untuk terus melangkah. Dan ajaran Dao yang aku ajarkan adalah ringkasan dari kitab orang suci dan Dao De Jing. Tanpa sadar kamu sudah berceramah semalaman, bersiap untuk kembali beristirahat. Mengenai bagaimana kedua siluman itu memahaminya, itu adalah urusan mereka sendiri. Pokoknya kamu mengajar dengan sangat serius. Si monyet menggaruk telinga dan pipinya. Setiap katanya dia kenali, tapi saat digabungkan dia sama sekali tidak mengerti. Siluman beruang coklat juga mendengarkan dengan bingung. Tapi guru pernah berkata jangan malu bertanya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja pada kakak seperguruan. Sun Wukong terpaksa menerjemahkannya kata demi kata. Guru berkata waktu berlalu seperti ini, tidak berhenti siang dan malam. Zi seharusnya merujuk padaku. Yang berlalu seharusnya adalah siluman yang dibunuh oleh guru. Kira-kira artinya siluman yang dibunuh guru bisa berbaris, menyusuri sungai ke hilir. Siang dan malam tidak pernah berhenti. Semakin si monyet menerjemahkan, matanya semakin berbinar. Dia sontak merasa tercerahkan. Ternyata alasan guru begitu kuat adalah karena beliau menghajar para siluman satu persatu. Yang tidak takluk semua dipukul mati lalu dilempar ke sungai. Si monyet menarik napas dalam-dalam. Merasa dirinya semakin dekat dengan kebenaran. Guru yang agung bak dewa ini ternyata juga melalui pertarungan tanpa henti hingga menjadi begitu kuat. Tapi si siluman beruang coklat tidak berpikir begitu. Guru tidak memusnahkan jasad dan jejaknya. Bukankah ini menyalahi prinsip kehati-hatian? Siluman beruang coklat tiba-tiba teringat sesuatu. Kak monyet, aku paham. Aku paham maksud guru soal sungai itu. Bukan sungai besar seperti yang kita bayangkan, melainkan sungai waktu. Hanya dengan melempar jasad ke sungai waktu, barulah bisa benar-benar memusnahkan jejak. Semakin si monyet dan si beruang merenung, semakin ngawur. Mereka bahkan dari pepatah kuno, pohon pinus di musim dingin memahami sebuah metode kultivasi. Dalam dingin abadi yang tidak akan pernah mencair, membeku menjadi patung es seperti pohon pinus. Menggunakan cara ini untuk melatih tubuh. Pantas saja watak guru begitu dingin. Ternyata karena pernah mengalami penderitaan seperti ini. Sedangkan pepatah pagi mendengar Dao, sore boleh mati. Arti dari kalimat ini seharusnya, pagi hari bukanlah waktu kultivasi terbaik. Waktu terbaik untuk berkultivasi adalah malam hari. Jelas-jelas ini adalah kitab klasik Konfusianisme. Allah dipahami oleh si monyet sebagai metode kultivasi. Kalau kau ada di sana dan mendengar penjelasan si monyet, kau mungkin akan langsung pingsan di tempat. Saat tengah malam tiba, si monyet mulai berkultivasi sesuai kitab orang bijak. Energi spiritual langit agung berubah menjadi kekuatan sihir yang membara, menerjang ke seluruh titik di platform spiritualnya. Hampir setiap 2 jam berlalu, tingkat kultivasinya mengalami perubahan. Saat secercah sinar mentari pagi menyinari tubuh kedua siluman itu, suara guntur meledak di dalam benak Wukong. Kotoran dunia fana yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari setiap inci kulit di tubuhnya. Awan kesengsaraan di langit pun muncul seperti yang diharapkan, berkumpul di atas cakrawala. Semuanya menandakan satu hal, si kera akan menjadi dewa. Wukong pada dasarnya adalah kera batu spiritual yang lahir dari langit dan bumi. Tubuh bawaan lahirnya bersih tanpa noda, tapi dia memakan tulang pemberontak di Gunung Huaguo. Tubuh bawaan lahirnya telah hancur, bukan lagi wujud bawaan lahir. Jika dengan bakat bawaan lahirnya, Sun Wukong tentu akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Mungkin bisa membuat kekacauan besar di Istana Langit. Maka itu bukan hanya sekadar mengejutkan Buddha Tathagata. Sesederhana itu, pada saat ini, dia kembali menunjukkan tubuh bawaan lahirnya. Tak ada sedikit pun kotoran lagi. Selanjutnya adalah menghadapi kesengsaraan petir untuk menjadi dewa. Beberapa sambaran petir berwarna putih keperakan menyala bersamaan, menyambar tepat ke arah kepala Sun Wukong. Petir pertama hampir mengenai si kera secara langsung. Dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya, melainkan benar-benar menahannya langsung dengan tubuh fisiknya.